Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala astaghfirullah fi yawmin 70 marrah ghafarallahu sab'a mi'ati dhanbin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawmi akthar min 70 marrah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bida'ikum wa dawa'ikum ala inna da'akum al-dhunubu wa dawa'akum al-istighfaru. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qala iblis wa izzatika wa jalalik la ya rab la abrahu awi ibadak ma damas arwahum fi ajsadihim. Wa qala Allah ta'ala wa izzati wa jalali la barihtu aghfir lahum mastaghfaruni. Wa qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis wahid mi'ata marrah rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Fa alayka rahimakallah bil ikthar min hadha dhikri al mubarak alladhi kana min Rasulullah bi hadhil manzila ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala. Kembali kita bersama-sama membahas nasihat dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan kita membahas nasihat beliau, kita semua mendapatkan keberkahannya dan mendapatkan sir dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, beruntung bagi siapapun yang ditemukan dalam catatan amal ibadahnya, yaitu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita selagi keimanannya bagus, selagi keimanannya benar, pasti dia akan mengharapkan keselamatan di dunia, lebih-lebih ketika kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Sebab mau tidak mau kita semua bakal dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat asli kita. Mana tempat asli kita? Tempat asli kita yaitu akhirat. Yang mana di akhirat Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu surga dan satu neraka. Innallaha khalaqal janna wa khalaqa ahla. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan penghuninya. Allah menciptakan surga, pasti Allah Subhanahu wa taala pun akan menciptakan penghuninya. Wa khalaqan nar wa khalaqa ahlaha. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka dan juga pasti Allah Subhanahu wa taala menciptakan penghuninya. Dan keadaan kita belum tahu apakah kita termasuk orang-orang selamat, apakah kita termasuk orang-orang beruntung ketika kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, naudzubillah, kita menjadi orang yang sengsara, menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, siapapun yang pengen beruntung ketika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang yang membaca istighfar mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, satu kampung apabila di situ ada satu orang
yang gemar untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kampung tersebut akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak bakal mengadab satu kampung selagi di situ banyak orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang itu sendiri, yakni apalagi orang yang gemar beristighfar. Satu kampung akan mendapatkan manfaatnya orang yang beristighfar, apalagi orang yang dianya sendiri yang ahli istighfar Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dia akan menjadi orang-orang beruntung, dan dia akan menjadi orang-orang yang ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi husnul khotimah, dan kelak di yaumil kiamah akan menjadi hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qala astaghfirullah fi yaumin sab'ina marrah." Barang siapa yang setiap hari mengucapkan astaghfirullah sebanyak 70 kali, maka kata Nabi Muhammad, ghafarallahu lahu sab'ami'ati dzambin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang tersebut 700 dosa. Masya Allah. Sehari kita membaca 70 kalimat astagfirullah, 70 dosa yang kita perbuat bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min sab'ina marrah." Demi Allah, kata Nabi Muhammad, sungguh aku setiap hari beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Ini Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau tentunya maksum, tidak bakal berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Muhammad memberikan contoh terhadap diri kita. Nabi Muhammad setiap hari beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah tidak kurang dari 70 kali. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad SAW setiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehari lebih dari 100 kali. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam hadis lain Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum." Maukah kalian aku kasih kabar tentang penyakit kalian dan obat kalian? Penyakit dan obatnya. Sebab likul lidain dawakum. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apapun jenisnya penyakit itu pasti ada obatnya. Baik itu penyakit zahir ataupun penyakit batin, itu pasti ada obatnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan satu penyakit, pasti di situ Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan obatnya. Kata Nabi, "Ala inna da'akum adz-dzunubu." Ketahuilah, sesungguhnya penyakit kalian itu adalah dosa. Dosa ini sangat berbahaya sekali. Penyakit yang harus kita sembuhkan. Di antaranya bahayanya orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala jelas sekali. Dengan tidak sadar ataupun sadar, dia menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang melakukan satu perbuatan maksiat berarti dia menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapapun yang melakukan satu perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dapat mengakibatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi mengatakan, ketahuilah sesungguhnya murka Allah Subhanahu wa taala terdapat pada orang yang berbuat kemaksiatan.
Maka kata Nabi, la tahtakiranna fil ma'syati syai'an, janganlah sesekali kita ini meremehkan perbuatan maksiat. Sekecil apapun perbuatan maksiat, tetap saja itu namanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun perbuatan maksiat ataupun kecil, tetap itu yang namanya maksiat, tidak boleh kita pilah-pilah. Oh, ini maksiat besar, harus kita jauh. Oh, ini maksiat kecil, gampang saja, wudu aja cuma sudah hilang. Nah, ini berarti meremehkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata Nabi Muhammad, sekecil apapun perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dapat memancing kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit kalian, kata Nabi Muhammad, itu dosa. Dengan penyakit dosa bisa menyebabkan mata hati kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan inna zawadal qalbi minadz-dzunub, ketahuilah sesungguhnya pekatnya hati, sesungguhnya butanya mata hati itu disebabkan oleh dosa-dosa yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak kunjung untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa tanpa ada kita meminta ampun kepada Allah, dan inilah yang mengakibatkan mata hati kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadawaakum al-istighfar, sedangkan obatnya dosa-dosa kita yaitu al-istighfar, dengan memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini obatnya. Kapan kita berbuat dosa, jangan lupa kita banyak istighfar. Sebagaimana kita tidak pernah bosan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula jangan sampai kita bosan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya suatu ketika Sayyidina Ali pernah didatangi oleh salah satu sahabatnya. Wahai Ali, aku baru saja melakukan satu perbuatan maksiat. Kata Sayyidina Ali, tub ila Allah, bertobatlah engkau kepada Allah. Suatu hari dia kembali lagi kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, kata beliau, aku kembali berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Ali? Tub ila Allah, bertobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai 3 kali, sampai 4, sampai 5. Akhirnya, wahai Ali, sampai kapan aku ini beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang aku berbuat? Kata Sayyidina Ali, sampai setan bosan menggoda engkau, kata Sayyidina Ali. Jadi sebagaimana kita tidak pernah bosan untuk bermaksiat, maka begitu pula jangan sampai bosan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala iblis wa izzatika wa jalalika, kata iblis, wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu dan demi keagunganmu, aku tidak pernah bosan-bosan untuk menggoda hamba-hambamu selagi arwah atau roh mereka ada pada badannya. Jadi setan ini gak pernah bosan. Bagaimana caranya setan ini memalingkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala? Dalam keadaan apapun, setan tidak pernah putus asa untuk memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila setan ini tidak mampu memalingkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah diajak malas, enggak mampu setan, dia tetap ahli ibadah. Diajak malas membaca Al-Quran, dia tetap semangat membaca Al-Quran. Setan banyak pikirannya, banyak cara untuk menggoda seseorang. Apabila setan enggak mampu menggoda seseorang dari jalan taat, biasanya setan memasukkan orang tersebut penyakit hati. Ini loh aku ahli ibadah, ini loh aku, sifat ujub dengan ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan menggembirakan setan apabila ada dalam hati kita sifat ujub, bangga diri terhadap amal-amal yang kita perbuat. Kemudian waqala Allah taala, maka ketika iblis meminta izin
mengadukan kepada Allah, tidak pernah bosan menggoda manusia, maka Allah mengatakan, wa izzati wa jalali, wahai iblis, demi kemuliaanku, demi keagunganku, la barihtu aflau mastaghfaruni, aku tidak pernah selesai-selesainya memberikan ampun kepada hamba-hambaku selagi hambaku mau beristighfar kepadaku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk akan menjadi orang-orang yang digolongkan beruntung, sebagaimana sabda Nabi, tuba liman wajada fi sahifati istighfar katsira, amin ya rabbal alamin.